Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfaru dhunubu was sayiat wa bi lutfihi tustarul uyubu wad dzallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berjalan. Saat ini kita berada di Jumat pertama tahun 1446 Hijriah. Artinya baru saja kita meninggalkan tahun 1445 dan tidak terasa kita telah memasuki tahun baru Islam, yaitu berada di Jumat pertama tahun baru Islam 1446 Hijriah. Harapan dan doa kita adalah semoga tahun ini segala amal ibadah kita lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah menerangkan, man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita ditanya apakah kita ingin hidup bahagia atau sengsara, apakah kita ingin hidup mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bermuara kepada kebahagiaan-kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, atau kita ingin mendapatkan kerugian-kerugian atau penyesalan-penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Maka setiap kita mengakhiri doa kita, kita tutup doa kita dengan meminta kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang mana artinya sudah sama-sama secara umum kita ketahui, yang intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, dianugerahkan kebaikan-kebaikan yang bermuara kepada kebahagiaan-kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kembali jadi pertanyaan buat kita, apa tanda-tanda orang yang bahagia, khususnya kita yang masih hidup di dunia ini? Apa tanda-tanda seseorang di dunia ini itu hidup berbahagia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan ada 4 tanda atau indikator bahwasannya seseorang itu dikatakan hidup berbahagia, hidup penuh dengan keuntungan-keuntungan, kebahagiaan-kebahagiaan, ketenangan-ketenangan di dunia ini. Yang pertama, tanda orang bahagia atau beruntung di dunia ini, beliau menerangkan adalah tanawalu rizqun halalan katsira, mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mayoritas di antara kita di sini yang hadir adalah para pejuang-pejuang keluarga, para kaum suami yang mana mempunyai salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kita keluar rumah mencari rizki yang halalan thayyibah, maka ketika kita mendapatkan rizki yang halalan thayyibah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Karena ukuran kebahagiaan dalam menggapai rizki bukan dari rizki yang banyak, akan tetapi rizki yang halalan thayyibah. Berapa banyak orang yang mendapatkan rizki dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan cara mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Ada rasa takut dalam dirinya, ada rasa was-was dalam dirinya, ada rasa kekhawatiran dalam dirinya, baik di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Ada rasa takut bagaimana nanti di akhirat. Maka diterangkan dalam sebuah hadis, kelak nanti di akhirat, dalam bab rizki pertanyaannya ada 2, yaitu min aina iktasaba wa fima anfaqo. Kelak nanti di akhirat tidak akan bergeming seseorang kakinya kecuali ditanyakan 4 hal. Dalam hal ini salah satu yang ditanyakan adalah tentang rizki, dan dalam hal rizki Allah menanyakan 2 hal, min aina iktasaba wa fima anfaqo, dari mana kita peroleh, dengan cara apa kita peroleh harta tersebut, wa fima anfaqo, dan setelah kita dapatkan rizki tersebut, kemana rizki tersebut kita pergunakan. Inilah tanda seseorang yang berbahagia, beruntung di dunia ini, yang pertama. Yang kedua adalah qanaah, mempunyai sifat qanaah, yaitu ridho, rela, ikhlas dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kita hanya ridho dan ikhlas dan puas, bahagia ketika Allah memberikan sesuatu yang menurut kita itu baik. Akan tetapi ketika Allah memberikan kita sesuatu hal yang tidak menyenangkan kepada kita, ada rasa sedih dalam diri kita, ada rasa kecewa dalam diri kita. Maka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mempunyai sifat qanaah, sifat ridho dengan apa-apa yang telah atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang pasrah, aslama, berserah diri kepada Allah, wa ruziqa kifafan, dan dia diberikan rizki yang
secara hitungan hanya mencukupinya, wa qana'ahullahu bima atah, dan dia bersifat qanaah, bersifat ikhlas, rela terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tanda yang kedua, yaitu mempunyai sifat qanaah, rela ikhlas terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang berbahagia adalah taufiquhu ila ta'atillah. Dalam hidupnya selalu mendapatkan taufik, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kita hanya bersyukur ketika Allah anugerahkan kita dalam bentuk-bentuk nikmat materi dunia, padahal taufiquhu ila taatillah, bimbingan Allah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah anugerah yang sangat besar. Berapa banyak orang yang sehat, rumahnya dekat dengan masjid, tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, padahal dalam kondisi kakinya tidak asam urat, padahal dalam kondisi sehat walafiat, tidak terkena stroke atau penyakit yang lainnya. Dan berapa banyak orang yang dalam kondisi sakit, berjalan bertatih-tatih, berusaha untuk bisa mencapai rumah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Inilah taufiquhu ila taatillah, kebahagiaan, beruntunglah orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka terkadang kita mengesampingkan itu semua sebagai nikmat, padahal ketika Allah mudahkan kita, anak-anak kita, keluarga kita menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendapatkan halawatut ta'ah, halawatul iman. Setelah kita melaksanakan segala ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sholat kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain, kembali kita bertanya kepada diri kita, adakah kenikmatan-kenikmatan ketika kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tilawah Al-Quran, adakah kenikmatan kita dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ada rasa terburu-buru dalam diri kita. Kita membaca Al-Quran selembar seakan lama sekali, sedangkan menonton, melihat HP kita bisa berjam-jam. Di mana halawatut ta'ah? Di mana halawatul iman? Di mana kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Usikum wa iyaya nafsi. Ketika sholat, terkadang kita ingin cepat buru-buru selesai sholat. Setelah selesai sholat, kita ingin cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan halawatut ta'ah, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat bisa berlama-lama, penuh khusyuk, penuh kenikmatan, itulah halawatut ta'ah. Kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuai kita, jiwa kita, diri kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu tidak terasa berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 4 tanda-tanda keberuntungan, kebahagiaan seseorang
di dunia ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Maka harapan kita adalah bagaimana di tahun ini segala hal yang terkait dalam diri kita, baik ibadah kita, baik hubungan kita sesama manusia atau hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik lagi. Bagaimana kita mendapatkan taufiquhu ila taatillah, kita memohon kepada Allah bagaimana agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha memohon kepada Allah ketika beribadah kepada Allah, kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mau berintrospeksi diri, mengevaluasi diri, sehingga termasuk orang-orang yang cerdas, sebagaimana sabda Rasulullah, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu, kata Rasul, bukan seorang profesor, bukan seorang doktor, akan tetapi mandana nafsahu, orang yang selalu mau mengevaluasi dirinya, introspeksi diri, sibuk dengan aib-aibnya sendiri dan berusaha memperbaiki segala kekurangan-kekurangannya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan amal-amal soleh sebagai persiapannya menghadapi Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.